Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Rabbul Alamin dengan mendatangi segala apa yang Allah perintahkan dengan segenap kemampuan kita, dan meninggalkan segala apa yang Allah larang dan Rasulnya larang dengan segenap kemampuan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa, dan tidak mungkin kita mendapatkan ketakwaan ikhwatal iman kecuali dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara pilar-pilar di dalam ibadah, di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, di sana ada pilar yang sangat penting, yakni pilar amalan-amalan hati. Di antaranya adalah mahabbah, cinta Allah kepada kita, cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian khauf, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga raja, rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua ini harus selalu ada pada diri kita, selalu ada pada hati kita, di dalam seluruh amalan kita. Seberapa pentingkah perkara ini ikhwatal iman rahimakumullah? Sangat penting. Sampai kapan perasaan ini harus ada pada diri kita, dalam hati kita semua, sampai ajal menjemput kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menjenguk salah seorang sahabat yang sakit menjelang kematiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana engkau mendapati dirimu wahai fulan? Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi." Pada saat ini aku sedang berharap kepada Allah wahai Rasulullah, dan aku juga takut akan dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarjuh wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah dua rasa ini, yakni rasa harap dan rasa takut kepada Allah, berkumpul di hati seorang mukmin pada saat-saat seperti ini, yakni menjelang kematiannya,
melainkan Allah berikan apa yang dia harapkan, dan juga Allah berikan keamanan atau rasa aman dari apa yang dia takutkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka rasa takut dan rasa harap harus selalu ada di dalam hati seorang mukmin sampai kematian datang menjemputnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang para nabi, tentang orang-orang saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, yakni berharap akan rahmat Allah, akan pahala di sisi Allah Azza wa Jal, dan cemas, takut dari azab Allah Azza wa Jal, takut amalan mereka enggak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita mendapat khauf, ya, rasa takut yang maksimal, ya, di dalam hati kita, agar kita betul-betul takut kepada Allah? Di antara nasihat para ulama, ya, yang pertama adalah mengingat besarnya kemurkaan Allah, ya, besarnya balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksanya sangatlah pedih, sangat berat. Surah Hud ayat 102. Kemudian bahwasanya seorang mukmin agar menghadirkan rasa takut pada hatinya, hendaklah dia ingat bahwasanya Allah selalu mengirimkan 2 malaikat untuk mencatat amalannya yang baik maupun yang buruk, dan tidak ada yang luput sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, idh yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu mengawasi, dan malaikat yang selalu siap mencatat. Artinya seluruh perbuatan kita tercatat, tersusun dengan rapi. Yang baik akan dicatat, diletakkan di illiyin, dan yang buruk akan dicatat, diletakkan di sijjin. Tercatat semuanya, tersusun dengan rapi, tidak ada yang luput dari catatan malaikat-malaikat Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hendaknya seseorang agar selalu takut kepada Allah, hendaknya dia mengingat kematian. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang dahulu hendak kamu hindari. Jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Perkara kematian itu pasti. Kita semua akan merasakannya, kita semua akan menghadapinya. Sakaratul maut itu benar, hak adanya. Rasulullah SAW satu hari pernah duduk di tepi kuburan. Kemudian beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau menangis di tepi kuburan sampai tanah kubur tersebut basah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, bersiaplah untuk hal seperti ini, yakni untuk menghadapi kematian, untuk kehidupan di alam barzakh, untuk kehidupan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi yang perlu difahami dan wajib difahami oleh seorang mukmin, kita enggak boleh hanya ada rasa takut di dalam hati kita semua. Di dalam hati kita juga harus ada raja, harus ada rasa harap kepada Allah Azza wa Jal.
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Orang yang hanya mengedepankan rasa takutnya kepada Allah tanpa ada sisi rasa harapnya, dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Dia akan merasa bahwasanya dirinya tidak pantas mendapat rahmat Allah, tidak pantas mendapat pertolongan Allah, tidak pantas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga dan pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan ketahuilah bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah adalah perbuatan dosa besar. Dan tidak boleh pula ikhwatal iman rahimakumullah, rasa harap terlalu mendominasi seseorang sehingga saking besarnya harapan dia mengesampingkan rasa takutnya dan hatinya hanya dipenuhi rasa harap kepada Allah, sehingga dia bermudah-mudah di dalam berbuat dosa, sehingga dia tidak takut akan azab Allah. Dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari tipu daya Allah Azza wa Jal. Tidak boleh. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran memuji orang-orang yang beribadah dan berilmu. Di dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Apakah kamu, yakni orang-orang musyrik, lebih beruntung ataukah orang yang beribadah kepada Allah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Dia takut akan kehidupan akhirat dan dia berharap akan rahmat Tuhannya, akan rahmat Rabbnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Disebutkan di ayat ini yahdharul akhirah. Dia takut, ya. Orang yang beribadah tersebut, orang yang berilmu tersebut, dia takut akan kehidupan akhirat, takut azab akhirat. Wa yarju rahmat rabbi, di saat yang sama dia berharap kepada rahmat Tuhannya. Maka ini harus selalu ada di dalam kehidupan seorang mukmin, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena kita harus berilmu dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Seseorang yang hatinya hanya dipenuhi rasa harap, dia akan merasa aman dari makar Allah. Dia akan merasa aman dari azab Allah Azza wa Jal, sehingga dia tidak takut kepada Allah dan tidak segan untuk berbuat dosa. Bahkan bisa jadi dia kecanduan dosa karena hatinya hanya dipenuhi rasa harap kepada Allah. Seseorang pada saat dirinya terbesit di dalam dirinya untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, ayat yang harus dia ingat adalah ayat tentang azab, sehingga dia takut untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Bukan sebaliknya. Tatkala dia hendak berbuat maksiat, yang dia takut, yang dia ingat hanyalah bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha penerima taubat, Allah Maha mengampuni dosa dan Maha penyayang. Rahmat Allah begitu besar, rahmat Allah mendahului murkanya. Bukan itu yang harus dia ingat. Tatkala seseorang terbesit di dalam benaknya untuk berbuat dosa, yang harus dia lakukan adalah dia takut akan siksa Allah. Dia takut akan azab Allah. Dia tahu azab Allah itu hak, siksa kubur itu pasti ada, siksa di neraka itu pasti ada. Bahkan ada siksaan yang telah Allah segerakan di dunia untuk kaum-kaum terdahulu yang telah Allah binasakan. Seharusnya itu yang kita ingat, bahwasanya azab Allah sangatlah keras, sangatlah dahsyat, sangatlah pedih. Dan tatkala seseorang telah beramal saleh, sebaliknya dia harus berharap bahwasanya Allah menerima amalan-amalannya. Lalu kapan seseorang mengedepankan takut
atas rasa harapnya. Dan kapan seseorang mengedepankan rasa harapnya atau mengunggulkan rasa harapnya atas rasa takutnya. Para ulama menjelaskan bahwa dalam keadaan lapang, dalam keadaan normal, seseorang harus mengedepankan rasa takutnya agar dia tidak tergelincir dalam perbuatan dosa. Meskipun rasa harapnya harus tetap ada, tidak boleh dia tinggalkan salah satunya. Dan sebaliknya pada saat dia dalam keadaan sempit, mungkin dia sedang diuji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh, dia dekat dengan kematiannya, atau dia sudah mulai bersedih dengan waktu yang lama karena penyakitnya, karena ujian yang dihadapi. Pada saat itu dia harus mendepankan rajanya, rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tamak akan rahmat Allah, dia tamak akan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia betul-betul berprasangka baik kepada Allah. Mengapa demikian ikhwatal iman? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan hati yang diunggulkan di dalamnya rasa harap kepada Allah pada saat itu, pada saat seseorang menjelang kematiannya, dia akan selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur Kufah, pada masanya sebagian kaum muslimin mengkafirkannya, menganggapnya telah keluar dari Islam karena banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Sebagian orang lagi mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi di akhir kematiannya dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Dia berdoa dengan penuh keyakinan, karena sesungguhnya mereka mengira bahwasanya engkau tidak mampu melakukan itu. Rasa harap yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang dipenuhi rasa harap membuahkan husnudzan kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jikalau kita membahas ayat-ayat tentang raja, sangatlah banyak, dan hadis-hadis tentang rasa harap kita kepada Allah sangatlah banyak. Di antara firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai Muhammad, ya ibadi alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Wahai hamba-hambaku yang larut dalam perbuatan dosa, yang berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh jenis dosa, jami'a, tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini para ulama mengatakan ini salah satu arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling besar pengharapannya kepada Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah memanggil di dalam ayat ini orang-orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tetap mengakui mereka dengan panggilan ya ibadi, sebagai hamba mereka, sebagai hambanya, mengakui mereka sebagai hamba Allah. Padahal mereka larut dalam perbuatan dosa. Kemudian Allah mengatakan jangan kalian putus asa. Allah mengampuni seluruh jenis dosa agar besar pengharapan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah,
Bahwa barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain daripada Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasulun, bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan bahwasanya Isa hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bahwasanya kalimatnya Allah tiupkan kepadanya dan juga ruh darinya. Wa annal jannata haq, dan bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Wan nar haq, dan bahwasanya neraka benar adanya. Rasulullah katakan, adkhalahullahu al-jannah ala ma kana min amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Yakni orang yang mempersaksikan 5 hal tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, bahwasanya Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, bahwasanya jannah hak, surga benar adanya, hak, ya, neraka juga hak, benar adanya. Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, ay ala ma kana min al-amal ay min salahin aw fasad. Baik ataupun buruk amalannya, dia tetap masuk surga karena dia ahli tauhid. Para ulama yang lain menafsirkan bahwasanya ala ma kana min amal, maknanya adalah mereka akan masuk surga, akan tetapi derajatnya berbeda-beda tergantung dengan amalannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jikalau kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tentang pengharapan kita kepada Allah, rasanya mudah sekali masuk surga. Rasanya kita yakin mungkin diri kita akan menjadi penghuni surga. Akan tetapi seorang mukmin tidak boleh hanya mengunggulkan salah satunya antara rasa harap atau rasa takut dia kepada Allah, melainkan keduanya harus beriringan, berjalan bersama selama hidup kita sampai ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatu rabbi wa salamuhu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hendaknya seseorang melihat bagaimana keadilan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya konsep dalam penghitungan dosa dan pahala luar biasa. Allah dengan sifatnya yang hakim, maha bijaksana, dengan sifatnya yang adil, maha adil, memiliki konsep penghitungan dosa dan pahala yang luar biasa. Bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Au azyad, au azid. Barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Ya, disebutkan atau aku tambahkan, aku kali lipatkan. Wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfir. Dan barang siapa yang datang dengan 1 dosa, 1 keburukan, maka balasan untuk keburukan tersebut adalah keburukan yang semisalnya. Yakni 1 dosa berbanding dengan satu perbuatan buruk berbanding dengan 1 dosa. Au aghfir, atau akan aku ampuni, kata Allah. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, dan barang siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, dan barang siapa yang mendatangi kepadaku, mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwala, barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Wa man laqiyani biqrabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfirah. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi, dengan catatan la yushriku bi syai'a, dia tidak berbuat syirik kepadaku,
aku akan menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari hadis ini kita belajar, kita tahu bahwasanya Allah luar biasa adilnya. Melipat gandakan kita, melipat gandakan kebaikan kita sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa lipat gandakan 10 atau bahkan lebih banyak, 1000 atau bahkan lebih banyak, 1 juta dan seterusnya. Ila adhafin katsira, hingga kelipatan yang sangat banyak yang hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi satu keburukan kita, satu dosa kita, Allah hanya tulis satu keburukan. Atau bahkan Allah bisa mengampuni apapun dosanya. Allah bisa mengampuni. Mereka orang-orang yang beriman, yang memiliki kemaksiatan, disebutkan oleh para ulama bahasanya mereka dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. In syaa ghafaralah wa in syaa 'adzabah. Jikalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya. Atau jikalau Allah berkehendak, Allah juga bisa menyiksanya, tergantung dengan kadar dosa mereka. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang hendaknya terus hidup dalam menjalankan 2 amalan hati yang sangat mulia ini. Raja, rasa harapnya kepada Allah harus tinggi, sebagaimana tingginya rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan hal tersebut kita akan semangat di dalam beramal saleh. Akan tetapi tidak ada maknanya jika seseorang mengedepankan roja, akan tetapi dia malas untuk beramal saleh. Maka ini tidak disebutkan raja, ini tidak disebut rasa harap kepada Allah, ini disebut angan-angan kepada Allah, angan-angan kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Dia menginginkan surganya Allah, tapi dia enggan untuk beramal saleh. Dia tidak mau mengeluarkan effort untuk mengejar surganya Allah yang sangat mahal, yang harus kita kerahkan seluruh daya dan upaya kita untuk mengejar surganya Allah. Artinya kalau selama ini kita mengharap surganya Allah, akan tetapi kita nggak mau beramal, maka itu bukanlah harapan. Itu bukanlah pengharapan seorang mukmin kepada Rabbul Alamin. Itu hanyalah sebuah angan-angan, bukan cita-cita yang akan terwujud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan seorang memiliki sifat raja dan khauf kepada Allah Azza wa Jalla, seseorang akan merasakan hubungan yang kuat kepada Allah dan kebergantungan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan seorang mengingat bagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla, hal tersebut akan menjadikannya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena Rasulullah ketika salat malam sampai kakinya bengkak, apa yang Rasulullah katakan? Afala akuna abdan syakura? Bukankah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Nawas, seorang penyair yang pada masanya dikenal sering mengungkapkan dengan bahasa yang begitu indah di dalam syairnya tentang khamar, tentang kemaksiatan dan lain sebagainya. Akan tetapi di akhir hidupnya, setelah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dia menulis sebuah syair yang sangat legendaris, yang penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, Ya Rabbi, in a'zamat dhunubihi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Rabbku, kalau seandainya dosaku sudah terlalu banyak, terlalu besar, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu, akan tetapi aku telah mengetahui, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya sifat pemaafmu jauh lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun, kalau seandainya tidak ada yang bisa berharap kepadamu kecuali orang-orang yang saleh, kecuali orang-orang yang baik, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu, lalu kepada siapa hamba yang pendosa ini akan meminta pertolongan, akan meminta perlindungan.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. Aku berdoa kepadamu wahai Rabbku sebagaimana yang engkau perintahkan dengan penuh ketundukan. Dan jikalau engkau membiarkan tanganku pulang dalam keadaan kosong, maka siapakah yang dapat merahmatiku ya Allah? Mali ilaika wasilatun illa raja. Aku tidak memiliki wasilah, yakni tidak memiliki amalan apa-apa untuk datang kepadamu, untuk bertemu denganmu ya Allah, selain daripada rasa harapku. Wa jamilu afwika thumma inni muslimu, dan indahnya sifat pemaafmu, kemudian aku berserah diri kepadamu. Allahu Akbar. Seorang Abu Nawas yang biasanya membuat syair tentang khamar, tentang mabuk dan lain sebagainya, hal-hal yang dibenci oleh Allah, di akhir hidupnya beliau bertaubat dan kemudian membuat syair yang sangat legendaris yang bercerita tentang pengharapan yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita semua ikhwatal iman harus besar pengharapan kita dan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع والنفس لا تشبع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.